Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Gus Dur. Sebenarnya ada banyak kalimat yang diucapkan Gus Dur tentang perdamaian. Ini menunjukkan bahwa Gus Dur sangat peduli terhadap keutuhan bangsa yang harus kita rawat bersama. Tapi selalu saja ada hal yang bikin kita tidak kompak, yang bikin kita semeraut, bahkan berujung pertikaian. Mulai dari urusan agama, beda pandangan seagama, politik, dan banyak lagi. Nah, makanya menjadi dewasa itu perlu. Beda pandangan tidak masalah, beda pilihan tidak masalah, beda apapun tidak masalah, asal bangsa ini tetap kokoh, tetap berdiri dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Oke, dalam merawat keutuhan bangsa, Gus Dur juga pernah bilang begini, kita hanya akan mampu menjadi bangsa yang kokoh kalau umat agama-agama yang berbeda saling mengerti satu sama lain, bukan sekedar saling menghormati. Jadi untuk menjadi bangsa yang kokoh, kata Gus Dur, kita jangan hanya berhenti di saling menghormati, tapi saling mengerti. Mungkin kita mengira bahwa dengan saling menghormati, bangsa kita menjadi kokoh. Tapi Gus Dur belum yakin sepenuhnya, karena menghormati kadang dibarengi dengan keterpaksaan. Kadang karena ada maunya, kayak atasan sama bawahan lah contohnya. Tapi berbeda dengan saling mengerti, yang akan mengantarkan pada perdamaian yang sesungguhnya. Nah, saya teringat satu kisah tentang persaudaraan yang saling mengerti, bukan hanya saling menghormati. Jadi, ada dua orang bersaudara, kakak adik yang kerjasama menggarap ladang milik keluarga mereka. Kakaknya ini sudah menikah, sudah punya anak 3, sedangkan adiknya masih lajang, umurnya sudah di atas 35. Tapi memang tidak mau nikah meski kakaknya sudah membujuk menikah berkali-kali. Nah, saat musim panen tiba, mereka selalu membagi hasil panen secara adil. Padahal secara logika, keperluan adiknya ini tidak seberapa dibandingkan keperluan kakaknya yang sudah berkeluarga. Tapi tetap hasil panennya dibagi sama rata. Pada suatu hari adiknya ini mikir, wah, tidak adil ini kalau dibagi rata terus. Kebutuhanku kan sedikit dibandingkan kakakku yang sudah menikah. Akhirnya si adik ini mengambil sekarung padi miliknya dan diam-diam meletakkan di lumbung milik kakaknya. Dia berpikir bahwa sekarung padi tadi bisa membantu atau mengurangi beban kakak dan keluarganya. Tapi si kakak yang telah menikah juga merasa gelisah dengan nasib adiknya. Dia berpikir, gak adil ini kalau dibagi rata terus. Aku punya istri dan anak-anak yang bisa merawatku kelak saat usiaku sudah tua. Sedangkan adikku tak punya siapa-siapa. Bahkan bisa saja nanti tidak ada orang yang peduli. Jadi dia berhak dapat lebih banyak dibanding aku. Nah, jadi secara diam-diam kakaknya ini juga mengambil sekarung padi miliknya untuk ditaruh di lumbung adiknya, dengan harapan bisa mengurangi beban hidup adiknya kelak. Jadi selama bertahun-tahun, kedua saudara ini selalu menyimpan rahasianya masing-masing. Hingga satu malam, keduanya ini bertemu saat sama-sama sedang memindahkan sekarung hasil panennya ke lumbung mereka masing-masing. Nah, disitulah mereka sadar, menangis dan saling berpelukan. Mereka tahu dalam diam ada cinta sangat dalam yang selama ini mereka jaga untuk terus menjalin persaudaraan yang utuh, yang kokoh. Ada harta yang justru menjadi perekat cinta di antara mereka berdua. Jadi hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini, ada satu kalimat singkat yang bisa saya sampaikan, yaitu begitulah seharusnya kita menjalani persaudaraan. Demi kesejahteraan bersama, ayo saling mengerti. Meski berbeda dalam hal apapun, jangan saling menyakiti. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.